Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi M7 Story. Oke, jadi kali ini saya saya bertemu dengan teman yang juga berprofesi sebagai taksi online. Dan tahu unitnya apa? Ya, Vios, bener ya? Vios Limo 2016. Dan mungkin teman-teman penasaran, gimana sih kesan dan rasanya taksi online tapi pakai sedan, guys. Ini mungkin jarang-jarang. Sejak dibawa buat taksi online, gimana rasanya? Sebenarnya enak, itu sudah pasti enak karena ya nyaman karena sedan. Terus yang kedua irit, itu oke karena sudah terbukti. Ini kan mobil X taksi ya, tadi kan belum dimention ini X taksi. Nah, otomatis dari perusahaannya sendiri sudah teruji bahwa mobil ini irit. Kalau ngomongin enak, mulus, halus, ya. Cuman memang nggak seenak Pajero, tapi alhamdulillah enak. Enak, guys. Kalau dibandingin mobil yang lain, LCGC yang lain, ya ini pasti di atas. Jauh, Pak, jauh. Sama Brio jauh ini, Pak. Ini udah di atas Brio sih, padahal harganya di bawah Brio. Jauh di bawah. Lah iya. Jauh. Beneran, guys. Kalau Brio itu AC ini berapa ini? AC kecepatannya satu. Tapi dingin, Pak, beneran. Kalau masuk Brio ku panas. tapi gini, masalahnya gini. Ketika kita ambil unit, itu kita milih semuanya itu milih dari segala aspek. Jadi yang pertama tak pilih itu ya jelas mesin yang harus bagus dulu. Belinya itu di Bluebird Darmo. Oh, Bluebird ya. Bluebird Darmo. Berarti bekas taksi online, taksi konvensional. Taksi konvensional. Itu Bluebird, guys. Bluebird. Tapi dibuat taksi online sama Mas apa? Oh iya, kurang kenalan saya. Oh iya, kenalan sih. Putra. Oh, iya. Ini salah satu dari grup Cuan Ceria. Cuan Berenges. Kebetulan hari ini punya waktu luang untuk bisa bersilaturahim dengan saya. Dan ya alhamdulillah bisa ngobrol-ngobrol lah, sharing-sharing. Salah satunya ya mungkin saya bisa share ke teman-teman, sharing tentang beliau ini beli mobil sedan bekas taksi konvensional dibuat taksi online gitu, guys. Dengan harga ya cukup relatif murah, tapi bisa kok untuk bersaing sama teman-teman kayak gitulah, nanti bisa diceritain. Yeah. Terus prosesnya tadi pas beli? Tak ceritain dari awal dulu ya. Dari awal kenapa aku beli mobil ini? Yang pertama jujur ya karena lihat YouTube-nya dari M7 Stories. Korban ya, lagi. Bisa dibilang korban karena sekarang akunya anyep dari Keblowo. Ya. Nah, ya motivasi awal untuk ngonten. Nah, kenapa kok harus sedan? Karena sedan itu keren yang pertama. Yang kedua, kenapa kok harus sedan yang ini? Karena murah. Jelas karena murah. Terus harganya itu bisa disebutin nominal nggak? Bisa. Kalau harga standarnya itu 75. Cuman ini kan dimodif dan habisnya 30-an modifnya. Oh, 30-an. 30 juta. Dimodif itu ya. 30 juta itu untuk modifnya toh, tapi belum lengkap. Ya, 100-an. 100 juta, guys, sudah dapat unit yang termodifikasi. Luar biasa. Dan beneran sumpah nyaman. Ini sering saya sebutin karena memang nyaman betul. Nyaman. Nah, setelah cari-cari sebenarnya pengen bikin taksi racing ya, tapi berhubung istri nggak ngebolehin, ya wes lah kita pilih yang standar aja. Masih standar sih. Balik lagi ke motivasinya, pengennya itu ngevlog sambil on beat. Ngevlog sambil on beat. Sama kayak saya gitu ya. Ya jelas karena terinspirasi dia itu, ya kan. Iya. Nah terus
akhirnya saya putuskan untuk ambil ini. Kenapa? Karena yang pertama cicilannya murah dan masuk akal untuk on beat. Masuk akal untuk on beat. Karena kalau ini saya kan belinya cash, tapi kalau nyicil itu 1.800.000 dengan DP-nya itu 18 atau 17 kalau nggak salah. 1.800.000 per bulan dan bulannya. tenor 4 tahun. Wih, murah. Nah, Murah ya kan. itu. Otomatis kalau dibagi 26 karena kerjanya kita kan harus libur seminggu sekali. Itu cuman 70 sampai 80.000 sehari. Yo, mosok kan nggak ngedapetin gitu loh. Di angka segitu. Terus untuk ini, pas pertama kali beli sudah berapa kilometer? Nah, waktu pertama kali beli ini menarik karena cara kita beli pun itu sebenarnya taksinya kan ratusan itu ya. Ratusan. Nah, otomatis kita cari satu persatu. Yang pertama yang tak cari itu warna dulu. Warna. Nah, yang kedua baru kilometer. Nah, setelah itu kilometernya waktu itu 208.000. 208.000. Terus itu bukan kilometer terendah. Ya. Terendahnya di Darmo itu 140.000. Ada yang 140.000. Ada yang 140.000. Tapi kok malah diambil yang 200 gitu nanti. Nah, jadi gini, kenapa kok aku ambil yang 200? Karena kan kita pilih unit itu kan yang pertama pilih warna dulu karena warnanya banyak banget. Nah, terus kita majuin. Di situ aku majuin itu ada 3 unit hitam, 2 unit abu-abu. Nah, setelah dicek kan aku pakai inspektor Mas, jadi aku bayar inspektor untuk cek unit mobil. Itu penting karena kita ngomongin mesin yang kita nggak ngerti apa-apa kan. Mending kita keluar duit 300 sampai 500 tapi kita dapat unit yang bagus. Nah, setelah itu baru dicek semuanya. Yang pertama mesin, itu yang pertama. Yang kedua bodinya habis tabrak, bekas banjir atau apa. Oh gitu ya, bisa dicek nanti ya. Bisa dicek dan nggak mungkin 100% itu mulus karena seperti ini pasti plus minus. Plus minus, bener sih. Plus minus. Nah, kebetulan unit ini mesin bagus, bodi bagus, minusnya ada di kopling. Oh, koplingnya bermasalah. Koplingnya bukan bermasalah, memang waktunya diganti. Waktunya diganti. Nah, akhirnya aku nyisin duit, kalau nggak salah ini habis 2,5 juta itu buat koplingnya. Kopling. Full, tapi kampas koplingnya full ganti. Oh, iya. Pasti ada minusnya, nggak mungkin nggak ada minusnya. Nah, yang lain-lain itu minusnya ada bekas tabrak, ada mesinnya yang kasar, itu macam-macam. Nah, kebetulan unit yang tak pilih ini paling bagus menurutku. Karena kan ya banyak, semua kita pingin warna kuning, tapi kuningnya apa adanya kayak gitu, tapi tetap dipilih kan ya ada, ya kan. Kalau ini menurutku ini yang paling bagus. Sudah berapa lama on beat? On beat sih baru 1 bulanan lah. 1 bulanan. 1 bulanan. Ini guys, 1 bulan sudah berjalan. Gimana nih kesannya kalau sudah 1 bulan penghasilannya di compare untuk bisa mencukupi? Tapi ini kan cash kan ya, sudah nggak ada tanggungan gitu kan. Cash. Beli cash ya. Tapi kalau hitung-hitungannya kita tetap bisa ngitung senilai cicilan gitu loh. Senilai cicilan. Jadi dibandingin sama omset ya. Misal kan? kalau nyicil ya, anggap aja nyicil. Terus ya kan. Tanggungannya 1 bulan cicilan itu 1 juta berapa tadi? 1.800.000. 17 berapa? Anggap 1.800.000. Anggap aja 2 juta wis nggak apa-apa. Ya, anggap 2 juta. Kalau cicilan. Anggap 2 juta. Nah, 1 bulan itu kalau di total penghasilan nyampe nggak buat bayar cicilan? Rata-rata ini jujur ya, jujur. Rata-rata omset itu di atas 250 dan aku sering dapat omset 400, 300 itu sering. 300. Nah, cuman balik lagi ketika kita online-nya nggak nyampe 10 jam ya pasti di bawah itu. Oh, berarti targetnya 10 jam. Rata-rata 10 jam dengan omset 400-an itu. 300 sampai 400 lah itu 10 jam. Kalau 8 jam ya standarnya memang 200-300. Oh ya bener sih. Memang sama kayak saya juga kayak gitu. Memang rata-rata kayak gitu penghasilannya. Nah, tapi kan belum dipotong bensin. Belum dipotong bensin, ya. Saya juga tipikal orang yang ngitung-ngitung lah soal kayak gini tuh pengen ngerti gitu ngitung ininya. Rata-rata di omset 400 itu bensinnya habis 100. Oh, murah yuk. Murah. Maksudnya irit yuk. Ya termasuk irit, bukan yang paling irit tapi termasuk irit. Sama berarti kayak Brio. Padahal cc-nya 1.500. Nah, padahal yang menarik ini cc-nya itu 1.500. Kalau dibandingin sama si Grakalia yang cc-nya lebih di bawahnya 1.200. Nah, ya kan berarti kan ini bisa dibilang lebih irit.
Oh iya, atau iya. mungkin sama. Sama. Iya kan? Sama tapi speknya lebih tinggi malah. Nah, Gitu. speknya lebih tinggi. Lebih nilai. Secara CC tapi ya, bukan Ya, secara secara ini. CC. Secara CC. Jadi kalau aku sendiri sih memang dari penghasilan 400 biasanya itu isi bensinnya antara 150 130. Pasti di atasnya 100 guys kalau 400.000. Kalau 300 baru 100 ribu. Mungkin ada lebihnya. Iya. Sisanya 200 itu bersih. Tapi kan balik kondisi. Ya, kondisi kembali. kita on beat itu jalanan macet, atau juga itu gimana gitu loh. Kalau Hitungannya aku di situ. malam mas, malam. Oh, apalagi rata-rata aku sore sampai malam. mainnya malam ya pasti lancar lah jalannya. Pasti ya. irit. Pasti irit juga gitu. Ya kan? Jadi mungkin ini salah satu opsi yang bagus sih buat teman-teman mungkin yang pemula ya, mengawali. Oh, aku pilih mobil apa gitu, yang bingung. Ini salah satu guys, bagus. Mobil sedan. Tapi minusnya tadi ya nggak bisa daftar Grab ya kan? Ya, Grab nggak bisa. Iya, Grab nggak bisa, Gokar bisa. Tapi ada yang bisa. Oh, ada yang Temanku Vios tipe G itu bisa. Bisa daftar Grab. Grab bisa. Gitu ya. Berarti Minusnya di situ. memang nggak bisa daftar Grab, tapi Gokar, Indrav, yang lain itu semuanya bisa. Jadi salah satu pilihan bijak juga kalau cari cicilan yang murah tapi bisa on beat, ya dapat penghasilan 200-300. Ini salah satu contohnya teman saya di grup Cuan Ceria bisa menghasilkan dalam sebulan ini ya. Iya. Kira-kira kalau di total penghasilan 1 bulan lah nyampe lah buat bayar cicilan. Menurut sampean percaya? Maksudnya ngerasa nggak bisa nyampe gitu? Jadi gini, kalau ngomongin kayak gitu sudah pasti bisa. Sudah pasti nah, bisa. plusnya kita bisa bawa pulang uang. Plusnya? Beda sama orang yang nyicil mobil baru, ya baru. kan. Nah, kenapa kok pilih ini daripada Sigra atau Calya? Yang pertama gini, kita mikirnya, kalau di ekstraksi ini dia pasti rutin untuk perawatan. Nah, kalau aku ngambil Sigra atau Calya bekas, karena budgetku ada di bekas, belum tentu orangnya ngerawat. Oh iya benar juga. Iya kan, logikanya seperti itu. Makanya kenapa mesinnya itu masih rata-rata masih bagus, karena kalau memang di 4.000 km ini belum ganti oli kan ada datanya. Nah, itu taksi nggak boleh keluar beroperasi. Oh iya. Jadi harus balik lagi ganti oli. Nah, itu salah satu alasannya. Itu. Iya sih. Bener guys. Wah, langsung hilang ngeblank banget. Mungkin kalau aku sendiri ya punya rencana nih untuk daftar untuk beli ganti Brio, ganti Vios gitu, taksi konvensional kayak gini ya. Mikir-mikir gini nih, mesinnya takut kilometer, terutama kilometer sudah tembus 200 ke atas, itu kadang mikir wah nanti malah di tengah jalan bermasalah. Nah, sejauh ini sudah 1 bulan sampai jalan, kira-kira gimana masalah mesin, terus apakah ada kendala kayak gitu ya? Nah, yang waktu itu kendala itu ada di kampas kopling. Jadi Kampas waktu kopling itu ya? Nah, baru pertama kali beli itu ada masalah ketika aku masuk dari gigi 4 ke gigi 5 itu nggak bisa. Nah, dari situ aku baru mulai sadar bahwa kampas kopling ini harus langsung diganti. Ternyata waktu dibuka itu koplingnya jebol. Oh iya, iya. Akhirnya harus ganti. Sejauh ini kendalanya cuma itu, kendalanya. Kendalanya cuma itu. Masalah eksterior, interior semuanya normal ya. Normal. Dan itu sudah dijelasin sama inspektor. Oh gitu. Cuman kan aku ngeyel masih tak pakai dulu. Iya. Ya kan. Enak-enaknya pakai inspektor kayak gitu. Kita sudah dijelasin minusnya apa, nanti ganti apa aja, perawatannya kena berapa, totalnya kena berapa sampai mobil itu ready to go. Oh gitu. Nah, enaknya pakai inspektor kayak gitu. Ini kalau dibuat perbandingan sih, mungkin teman-teman yang pengen cicilan ya mikir-mikir 2 kali, karena satu biaya perawatan setelah pembelian setelah kredit tadi ya. Ini mikir kredit mikir perawatannya juga nih sebelum on bid, mana yang minusnya semuanya gitu, pengeluaran lagi kayak gitu. Tapi sejauh ini sampean kan sudah jalan dan pembelian juga cash lancar semua, tinggal jalan, tinggal mikir penghasilan harian tanpa harus mikir cicilan. Nah,
apa motivasi sampean itu kenapa kok nggak ambil cicilan gitu loh, kok langsung cash gitu? Jadi Apakah gini, takut nggak kebayar waktu on bid gitu? enggak sih sebenarnya bukan karena itu. Masalah utamanya kenapa saya nggak nyicil karena saya itu di bidang percicilan, saya anak berkebutuhan khusus. Oh alah, ya. Ya saya anggota blacklist sih. Anggota Di blacklist. percicilan. Percicilan. Oh, berarti nggak bisa nyicil. Gak bisa nyicil. Iya kok oleh order. 15 aja. Cancel. Yang penting kan wis muni. Iya. Nah, tak pateni. Aku mek ngetes iku tok. Terus. Nah, terus gini. Enaknya kalau ambil ekstraksi, dia itu pakai cicilan cuman ada 2, Adira sama Pegadaian, dan itu cicilannya murah-murah. Makanya kenapa kok cicilannya bisa murah? Karena mereka ini sudah kerjasama sama perusahaannya. Makanya murah dan bunganya nggak gede. Di angka 75 juta itu cicilannya itu kalau nggak salah itu kenanya itu 140 atau 130 ya 130-an lah, nggak sampai kalau nggak salah. Itu tergolong murah secara bunga ya. Dibandingin, aku sudah bandingin ini mas, aku beli second Sigra atau Calya dengan harga yang sama 100 jutaan malah lebih mahal. Dan itu cicilannya itu bunganya itu gede. Otomatis kita kan mikirnya kan bunga segitu kan eman. Nah kebetulan kita juga ada duit cash, kenapa nggak dipakai gitu loh. Tapi memang untuk awalnya saya pengennya nyicil. Karena untuk perbandingan. Nah, karena untuk perbandingan nggak nyicil, kira-kira on bid ini worth nggak untuk dijalani. Iya sih. Ya kan. Kalau cash kan kita menyepelekan. Jeleknya gitu. Oh benar. Jeleknya. Kayak saya ini guys, jadi on bidnya menyepelekan. Akhirnya on bid nyantai. Tapi ada sisi baiknya juga sih. Kalau menurut saya, kenapa saya itu tipe orang yang nggak suka cicilan, khususnya barang-barang elektronik, mesin yang bermesin, kecuali nyicil buat aset. Misal kalau nyicil buat bisnis, maksudnya kredit ya, pinjaman buat bisnis, itu baru oke. Tapi kalau buat ini juga bisnis. Oh bukan. Kalau mobil, kalau taksi online bisnis enggak? Ya bisnis dong. Bisnis kan. Bukannya ini kacung. Iya kacung. Enggak sih, lebih ke masuk ke perbudakan. Perbudakan. Ternyata tersesat, coy. Ternyata. Berarti ini termotivasi dan berakhir dengan kesesatan. Nyesel masuk grup cuan ceria. Gini guys, selagi niat saya itu kan on bid hanya sebatas batu loncatan. Ini saya sampaikan ke teman-teman juga. Kalau yang niatannya fokus untuk nyopir seumur hidup, terserah kalian. Nah, mungkin bukan satu circle saya gitu loh. Nah, kebetulan saya ketemu dengan circle teman saya ini. Mungkin satu prinsip juga ya. Dan makanya beliau ini juga belinya cash. Iya, dan menariknya juga sama. Maksudnya sama-sama bisnis gitu. Sama-sama bisnis, dan taksi online hanya sebatas sampingan. Mungkin sekarang pekerjaan utama ya. Iya, bisa dibilang aku lagi ini mas, lagi spiritnya untuk nyetir. Oh, lagi semangatnya. Nggak ngerti. Iya pernah, tapi Uber tahun 2016 atau 2015 gitu. 2015 iya sih, udah lama memang. Sekarang pengen lagi ngerasain gokar. Tapi memang fokus utamaku waktu awal aku beli itu ya memang aku pengen ngevlog di dalam taksi racing. Iya kan? Maksudnya aku jujur aku terinspirasi, tapi masih belum terjalankan. Ya insya Allah dalam waktu dekat lah ya. Bisa pakai HP, bisa cukup. Iya. Terus ada dashcam 1 cukup guys. Kalau mau tutorial semoga gampang lah. Nah, yang jadi pertanyaan lagi nih, pakai aplikasi apa aja sih selain Gokar? Sekarang ini Gokar sama InDrive. Gokar sama InDrive. Gokar sama InDrive. Enggak, Maxim. Grab ke blacklist nggak bisa daftar. Nggak bisa daftar. Oh, mainnya Gokar sama InDrive.
Terus? Tapi aku ada akun Grab, pakai mobilku satu nih. Oh bisa. Iya. Akun Cuman Grab satunya. ada peringatan ketika aku jemput pakai mobil yang beda plat nomor, aku ada peringatan. Oh dikasih peringatan, makanya Ya. sekarang gak berani. Nggak berani. Nggak berani. Daripada ke PM kan. Iya benar. Ya kan? Daripada ke PM ya. Nah, Hmm. sejauh ini main gokar, Hmm. pemain poin atau sortir? Setelah tak jalani awal-awal seminggu ya kita yang namanya baru ya pasti ambil semuanya, Oh tapi gitu. setelah dijalani waktu seminggu itu kayaknya nggak worth untuk ambil semua. Kenapa kok bisa gitu? Karena Apa ya mungkin sengsara di jalan? iya, ya itu salah satunya. Tapi mindset kita pasti berubah ketika kita dapat argo 12.000. Oh itu. Iya kan? Hmm. Nah, akhirnya ya kita sortir lah tipis-tipis, tapi nggak banyak. Tipis-tipis. Sortir tipis-tipis. Hmm. Paling nggak kita 3 kali cancel, 3 kali sortir lah ya bahasanya. 3 kali sortir. Terus 1 kali keempatnya baru PM. Ya enggak. Keempatnya baru kita ambil meskipun argonya receh. Iya. Biar Oh, gitu ya. nggak ada masalah. Tetap semuanya. tetap main receh lah. Tapi Tetap main sortir-sortir receh. dikit tipis-tipis Iya. gitu. Sortir Tapi dikit. main long trip juga. Long trip itu impian. Impian bahkan. Iya impian. Oh, Karena pernah pasti nggak? seneng. Enggak, maksudnya dapat. Tapi pasti seneng Harapan, long trip. ya. Iya, pasti seneng. Pengennya lah. malah yang long trip terus. gitu, long trip terus. gitu. Hmm. Kenapa ya memang? Tapi di gokar kan ada tupo, tutup poin gitu, ada ya? Ada. 1 minggu berapa hari? Di 7 hari. Enggak bener. 1 minggu berapa hari ya 7 hari. Bener cepet juga ya. Maksudnya tuponya itu dikasih jangka berapa hari? Oh, tiap hari. 1 minggu atau setiap hari ada tupo? Tiap hari. Oh, tiap hari ada tupo. Jadi gokar itu ada poin bulanan, poin harian, Bulan. terus poin antara jam segini sampai jam segini Oh, gitu itu ya. ada. Tapi rata-rata nggak masuk akal. Rata-rata nggak masuk akal. Gak masuk akalnya? Ya contoh lah ya, aku pernah ngejar yang 21 trip 21 trip. di jam 1 sampai jam 11. Nah. Ya. Di trip ke-20 di jam 10 Iya. nggak dapat order sama sekali sampai jam 11. Oh, jam 11. Nah, yang pertama itu nggak masuk akal. Yang kedua, meskipun dapat, Iya. omsetku sudah 413.000. Oh gitu. Nah, kan slot selisih, itu ya, slot ya. selisih. Oh, mainnya slot. Slot selisih. Nah, kalau poin gokar itu kalau yang plus 5.000 itu cuman bonus gesit. Yang lainnya nggak ada. Nah, kayak gitu. Tapi rugi nggak kira-kira kalau main slot menurut sampean sejauh ini sampai sebulan ini? Nah, rata-rata selama aku sebulan dan kenal teman-teman driver itu mereka tetap ambil slot untuk ngeramein orderan, bukan untuk ambil poinnya. Strateginya di Ya, gokar ya. karena aku juga pernah tanpa ngambil, jadi tak bandingin ya. Setelah saya sampai ambil slot dan Ya. sehari itu aku nggak ambil slot mas, Ya. memang sengaja coba nggak ambil slot. Nggak ambil slot. Ternyata ya sepi, Sepi ya. Sepi. Berarti dikasih sepi beneran. dikasih sepi beneran. Tapi Oh, kan iya. plusnya kita ada set satu arah set sekali, Oh gitu. tapi nggak ngefek. Tapi nggak ngefek. Nggak ngefek. bisa masuk ya. Nggak masuk Nggak masuk, dapat orderan. nggak masuk masuk. Percuma dong dikasih satu Nah, set. percuma. Jadi selama sebulan aku set satu arah itu sekali tok dapat. Sekali aja. Nah, itu pun nggak yang arah banget, nggak. Oh iya benar sih. Hmm. Jadi ya, tetap main poin tapi sortir juga gitu Sortir. ya. Nggak Tetap masalah lah, sortir. nggak tumpuk nggak masalah ya. Nggak masalah, karena jujur gini ya, Surabaya itu beberapa bulan terakhir kan panas mas. Oh, panas. Kalau mau ambil poin harusnya kan keluarnya dari pagi. Oh gitu. Nah, sedangkan kalau dihitung-hitung kalau kita keluar pagi itu kita rugi. Nah, Ruginya? ruginya itu AC harus nomor 2. Ini kan namanya ngomongnya adem kan. Oh iya dingin. Tapi ketika siang hari waktu itu di Surabaya Nggak tetap bisa. harus 2. Harus 2 ya. Harus Iya. 2 dan itu ya jelas lebih boros. Iya sih, iya Gitu. benar sih. Kalau Jelas kalau lebih keluar boros. pagi siang, terutama siang. Siang itu kerasa. pasti ini. Panasnya luar biasa. Saya pernah nganter barang yang pengennya itu nggak pakai AC itu nggak kuat.
apa tuh? Cuma pengen nganter barang. nganter ya? barang, nganter barang. Awak dhewe budal tapi sih kerasa ongkep. Panas. Tambah sepaneng pikiran. Panas. Keluar itu mateng kita. Keluar itu. Oh, iya. Gitu guys, apa itu kesan-kesannya on-beat dalam 1 bulan ya. Ini pengalaman juga sih buat teman-teman yang belum pernah bermain di go-kart gitu. Ini pengalaman juga, apalagi pemula juga ya. Anggapannya pemula lah. Pemula masih banget. Masih sebulan gitu. Kalau in drive agak banyak komen lah. Nah, tapi menariknya gini Mas. Apa, gimana? Kenapa aku juga ambil InDrive? Karena waktu itu akhirnya aku ngerti InDrive itu dibutuhkan waktu seperti apa. Nah, ketika nih aku ambil orderan kan dari tengah kota ke pinggiran. Ya, benar. Nah, ketika kita di pinggiran dan kita paling dekat dari penumpang, kita bisa dapat InDrive-nya itu untuk arah balik. Oh iya sih. Ya kan? Dan itu rata-rata kalau dari pinggir kota ke tengah kota, kita mau apa harga itu diterima. Diterima, benar. Ya kan? Sampean kan yang ngalami toh, Ya. kayak gitu, dan tiap hari ngalaminya Ya, kan. alami. Itu wes pasti kayak gitu. Makanya tetap butuh indri. Tetap butuh ya ini. Dan slot kan ada batas sih Mas. Kalau kita keluar dari Surabaya kita nggak dapat orderan. Slotnya go-kart itu. Berarti prioritasnya sampean memang go-kart sekarang. Go-kart, tetap go-kart. Tapi untuk indrinya buat sampingan pas ketika di luar Ya. zona slot tadi ya. Zona slot, Buat arah-arah Bali. arah balik. Dan sejauh ini bisa sehari ya penghasilannya 200-300. Ya rata-rata anggap 300 lah. 300 rata-rata. Kalau saya sendiri kan mainnya nyuantai ya. Mainnya full kakap. Kalau kayak gitu tipis-tipis 20.000, 30.000 it's okay. Dan penghasilan harian ya kalian bisa lihat sendiri konten saya itu cuma 200, 150 gitu. Yang penting tanpa mikir tanggungan cicilan. Ya, itu yang paling penting sih. Tapi Itu. ini perbedaan antara kita berdua. Karena aku kan di daerahnya pinggir kota, daerah Krian, jauh dari kota ya. Sampean di tengah kota rumahnya. Ya, rumahku tengah Daerah kota. Surabaya. Nah, gimana rasanya tinggal di daerah kota? Strategi apa sih menurut sampean paling jitu main di taksi online? Mungkin ambil langsung kakap tujuan ke Malang atau gimana gitu. Nah. Strategi sampean yang menurut sampean paling jitu dan Sebenarnya pengennya sih ambil itu langsung Banyuwangi Mas. Tapi kan kalau dari Banyuwangi kita dapat omset, dipakai dugem pulang udah kiri. Iya. Ya kan, nggak mungkin kan. Nah, tapi lah aku ngomong lebih ke plus minusnya sih Mas. plus minus gimana? Kalau sampean kan punya POV rumah di pinggir kota. Ya, Untuk memulai on-beat ya. Untuk memulai Kalau aku kan di tengah kota nih. Di Nah, tengah kota. plusnya itu ketika berangkat kita tinggal nyalain online ini Iya, on-beat on-beat, itu pasti nyaut. pastinya. Pasti nyaut. Tapi nggak enaknya waktu pulang. Waktu pulang kenapa? Waktu kita pulang on-beat malam, kita mau set arah kemana, sedangkan kita sudah ada di tengah. Di tengah, tinggal Nah, pulang. contoh kali ini kan kita ini malam jam berapa ini? Jam 1 kurang loh. Kalau dia kan enak ya, di set di arah Sidoarjo, pulang Kalau dapat ambil uangnya kan enak gitu loh Mas. Lah kalau aku tak set arah Sidoarjo, aku balik Gelondang. Ya kan nggak masuk akal gitu loh. Nah, minusnya di pulangnya kalau Pulangnya. rumah tengah kota. cuma Gitu loh. pasti dapat orderan kalau tengah kota ya. Pasti dapat orderan. Dan bisa juga dapat kakap juga mau kalau siang-siang. Iya, benar. Kalau Sidoarjo terus Kakap. balik lagi itu bagus malam. Nah, kalau saya sendiri kan minusnya ya gitu. Malam sekarang ini ya jam 1 saya masih di Surabaya, nggak dapat orderan arah pulang, bingung. Kan Mas, kasih tahu Mas. Kita apa? Muter ya. Saya muter. Muter terus kayak Jadi gini guys, Indri aja bingung nyariin Apa itu? omset buat kita. Kok mbok tiru kita ini. Jadi kayak gitu ya. Saya rumahnya pinggiran tuh memang minusnya kayak gini. Memang dapatnya lumayan sih. Tadi berangkat hampir sore-sore jam 1 siang agak sore ya. Nah, dapat kakap ke Surabaya. Plusnya langsung kakap. Langsung Iya kakap. kan, plusnya. Terus kakap lagi, balik lagi ke Sidoarjo, agak pinggiran Surabaya. Dapat lagi kakap ke Surabaya lagi. Udah
3 trip cukup. Cukup. Bersihnya juga bagus gitu loh. Hmm. Tinggal cari arah pulang gitu. Kalau arah pulangnya gelondang, perungkat guys. Beneran, perungkat. Tinggal cari arah pulang, kalau dapet ya bagus. Tapi edukasi ini kan rungkat kan bukan berarti rungkat banget gitu Rungkat kan, Mas? banget, maksudnya kita nggak dapat apa-apa, bukan begitu. Nggak gitu. Maksudnya Emang lah ya kita ya. perhitungan yang bagus itu kan perhitungannya bensin ini. itu 30%. Betul. Perhitungan untuk kumulatifnya ya, total semua dari kotor, 30% itu buat bensin, 70% itu bersih buat kita. Anggap Itu profit ya. Profitnya yang paling bagus. Kalau ada teman-teman ya yang misal kotornya 400, terus bensinnya ngisinya 200, bersihnya 200. Buahan mobilmu. Buahan mobilmu. Rungkat wis, rungkat. Dan biasanya bisa tembus loh. 100% ya. 20%-nya itu buat bensin, 80%-nya bersih. Bersih ya. Tahu nggak apa itu? Apa? Offline. Oh iya, Offline kakap guys. Offline kakap. Bener, Offline kakap itu bisa nyampe segitu. bisa nyampe. Mungkin teman-teman punya langganan ya. PP Malang ke Surabaya. Dapat orderan Malang, Malang ke Surabaya lagi. Sudah wis. Anggap aja 600.000. Bensin itu nggak sampai 200 sudah. Benar. Jadi kalau dihitung itu kan 80% bersih, 20%-nya. Tapi menurut saya main gini Mas, kalau kita dapat orderan dari Surabaya ke Malang, tapi orangnya nggak balik ke Malang, nah gimana nyiasatinya? Tidur sana guys, pasang rooftop, tent. Tidur sana, cari arah Surabaya lagi. Kayak gitu. Bener-bener. Terus kiat-kiat ini nambah omset buat kita. Ya contoh lah apa jualan pop es di dalam mobil lah. Oh bisa. Jual bisa. kopi lah. Kalau mau ya kan? mau saran sih. Jual ciki kayak ya kan. Kalau aku punya project bagus nih. Mungkin Apa teman-teman itu? juga apa itu Bisa terinfluence. punya ya dibikin referensi aja. Ya, sih. referensi. Ada karaoke guys. Mobil saya itu bisa ada lampu-lampunya juga. Jadi entertainnya itu ada. Karaoke tinggal pasang. Iya benar-benar. Ditarif satu lagu 2.000. Itu sudah batik. Untung ditulis di belakang. Ada karaoke. Oh iya per iya. lagu 2.000. Plus joget Masuk, tambah guys? 3.000. Iya kan? Auto beat ya. Apa itu kalau mau freestyle? Bisa. Tapi plusnya mobil ini kita bisa bawa LC di bagasi Mas. Oh iya? Iya, bagasinya kan luas. Oh iya. Bagasinya. Ini juga bisa pasang LCD ya juga ya. LCD bisa. Megatron ini. Bisa Megatron. Dibuka itu loh kayak Ini. elep gitu dibuka gini. Oh iya. Jadi ada TV-nya guys. Benar, ada Belakang. TV-nya. Nggak, belakangnya itu sumpah luas Benar. Pak. Nyaman Pak. Nyaman. Mobil ini tuh nyaman. Buat penumpang nyaman, Benar. buat driver juga nyaman. Dan Minusnya saya cuma 2 seat aja. 2 seat. Iya sih. Meskipun 2 seat juga private sekali gitu. Mau Ya, perjalanan private. jauh juga kedap ya, suara luar itu ya ada. Oh ya, plusnya ini lumayan kedap banget. Iya sih, kedap sih Mobil kalau ini saya. kedap banget. Jauh dibanding mobil LCG sih. Jauh. Produk wis. Dan anteng juga ya kalau di jalan ya. Anteng Mas, tapi ini Mas, minusnya itu waktu aku pakai mobil ini, bahayanya itu ketika aku kan nggak pernah bawa sedan Mas, Iya. nggak pernah punya mobil sedan. 150, 170 itu nggak kerasa dan itu kan bahaya. Oh gitu ya. Malahan. Oh iya sih. Karena powernya juga lumayan, akhirnya nggak kerasa. Nggak kerasa. Speednya segitu itu nggak kerasa. Aku pernah ini kaget kalau speednya sudah segitu. Oh gitu. Nah minusnya di situ. Tapi ini nggak cocok loh ya. Nggak cocok buat teman-teman yang mungkin tinggi badan juga harus ngaruh loh. Tinggi badan juga. Kalau di bawah Sampean pira sampean? 170 Aku 175. 175. 175 ini segini. Tuh. Saya 170. 175. Ya segini. Kalau beda lagi kalau 160 segini. Guys. Guys, nanti. Jadi nggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan lihat. Iya. Lihat. Iya kalau sih, ada minus itu penumpang. sih. Pandangan kita kalau kita pendek, kita harus gini. Nah gitu. Nah, Gini pun kejedot kan. kejedot. Pasti kejedot. Iya. Gitu. Tuh. Seru sih, seru Minusnya tapi itu. asik. Apa itu ada head unitnya juga besar. Oh ya, untuk head unit soundnya ini bagus banget di Sound. standar sound. Standar soundnya bagus. Standar soundnya udah bagus. Coba sih.
Copyright lah. Enggak, aman aku. Tuh, suaranya pas. Oh iya. Keren ya? Ini standar loh. Standar ya? Standar. Iya. Jangan dibandingin sama yang ada woofer dan lain-lainnya. Ini kan standar. Bandinginnya harus sama yang standar. Iya sih, iya. Iya sih. kan? Tapi ini udah iya sih. Brio nggak kayak gini sih. Punya aku biasa aja. Standarnya gini. Ya mewah kayak sumpah beneran. Enak. Luar biasa. Sayang